Halo teman-teman, ketemu lagi sama Panji. Nah, terima kasih teman-teman telah menonton videoku dari yang awal-awal sampai yang videoku kali ini. Nah, jadi aku di sini pengen berbagi informasi mengenai tips dan trik bagaimana sih caranya mengerjakan soal utul UGM. Jadi dulu di videoku pertama awal-awal itu aku kan pernah bilang aku mengerjakan soal ini hampir 95% dan TPA-nya tuh benar-benar 100% aku kerjain semua. Nah, aku bakal berbagi cerita, bakal sharing ke kalian bagaimana sebenarnya aku dalam mengerjakan soal ini. Agar teman-teman minimal bisalah kayak aku. Soalnya aku yakin yang nonton di channelku, yang nonton videoku adalah orang-orang yang hebat. Sebelum videonya dimulai, teman-teman yang belum subscribe dulu channel ini agar aku bisa lebih semangat dalam membuat konten-konten berikutnya. Aku tunggu sampai 1 jam ya guys. 1, 2, 3. A few moments later. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah memencet tombol merahnya. Terima kasih. Mari kita mulai videonya. Oke, tips yang pertama adalah kenali dulu cara penilaian utul UGM. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, penilaian utul UGM ini menggunakan sistem benar plus 4, salah min 1, dan tidak diisi 0. Tidak diisi mendapatkan nilai 0. Oh iya, dengan catatan penilaian ini berlaku untuk TKDU dan TKD Sosum ya. Untuk tes potensi akademik, teman-teman tidak dikenakan pengurangan nilai sama sekali. Jadi teman-teman mau ngisi semua itu ada nilainya. Nah, terus teman-teman yang bertanya, kenapa sih kita perlu tahu bagaimana cara penilaian untuk GM? Nah, kenapa kita harus tahu? Karena kita dengan tahu cara penilaian untuk GM ini, teman-teman bisa mengukur seberapa banyak soal yang harus teman-teman kerjakan dan seberapa banyak teman-teman menebak jawaban. Artinya teman-teman mengerjakan soal-soal yang teman-teman bisa nih, misal udah 10, nah teman-teman bisa menebak soal yang kira-kira teman-teman ragu. Nah, jangan sampai teman-teman tidak bisa mengerjakan soalnya tapi teman-teman melingkari di lembar jawaban. Itu hanya akan merugikan teman-teman, merugikan skor yang telah teman-teman kumpulkan sebelumnya. Jadi sebisa mungkin jangan pernah melingkari jawaban yang teman-teman tidak tahu jawabannya apa. Kalau teman-teman udah tahu minimal 10 lah jawaban, bisalah itu ditembak 2 ataupun 3 gitu kan, nggak masalah. Misalkan bener ya alhamdulillah, kalau enggak ya masih ada skor nih banyak gitu loh. Tips yang kedua adalah mengerjakan soal yang dianggap mudah terlebih dahulu. Kenapa? Karena di ujian masuk perguruan tinggi, dalam hal ini utul UGM, itu teman-teman hanya diberikan waktu yang sangat-sangat singkat. Untuk mengerjakan TKDU, teman-teman hanya diberikan waktu 120 menit untuk mengerjakan 60 butir soal. Yang artinya teman-teman hanya diberikan waktu 2 menit per soalnya. Itu masih tergolong mudah ya teman-teman, satu soal 2 menit. Nah, kalau di TKD Sosum di tahun kuliah, waktu itu belum ada sosiologi ya, di tahunku itu diberikan waktu 75 menit untuk mengerjakan 75 butir soal. Jadi satu soal teman-teman hanya diberikan waktu 1 menit untuk menjawabnya. Gimana? Mudah bukan? Mudah? Menangis. Nah, udah gitu guys. Ini masih ada satu step lagi yaitu TPA. Nah, di tes potensi akademik ini teman-teman diberikan jumlah soal kalau tidak salah 120 butir, hanya diberikan waktu 60 menit. Artinya teman-teman harus mengerjakan satu soal dalam waktu 30 detik saja. Di soal TPA ini, kalau soalnya itu mudah, teman-teman itu gampang banget nyari jawabannya. Tapi kalau soalnya susah, itu bener-bener butuh waktu yang ekstra. Jadi teman-teman ya sebisa mungkin memanage waktu teman-teman waktu ngerjain TPA ini.
kan tidak ada pengurangan soal, tidak ada pengurangan nilai kan. Jadi teman-teman bisa lah itu langsung dilingkari jawabannya yang teman-teman anggap itu jawaban pastinya. Nah, tips untuk mengerjakan TPA atau tes potensi akademik adalah teman-teman tidak usah terlalu banyak memikirkan jawaban pastinya. Teman-teman kalau bisa baca soalnya, langsung memilih jawaban dan melingkarinya di lembar jawab. Jangan pernah berpikir panjang tentang ini sebenarnya jawabannya A atau B apa C kayak gitu. Jangan pernah, langsung ditembak aja. Itu soalnya 120 guys. Tips yang ketiga adalah hafalkan petunjuk pengerjaan soalnya. Nah, di UTUL UGM ini ada 3 tipe petunjuk cara pengerjaan soal. Yang pertama adalah teman-teman memilih satu jawaban dari 5 option yang sudah disediakan. Artinya teman-teman hanya memilih A, B, C, D, atau E saja, kayak soal-soal biasanya. Nah, petunjuk yang kedua adalah tentang sebab akibat. Nanti teman-teman disediakan 2 pernyataan 1 dan pernyataan 2. Teman-teman harus menjawabnya dengan tepat. Dengan pilihan jawaban A adalah pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, dan keduanya berhubungan. Jawaban B untuk pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, mereka tidak berhubungan. Jawaban C untuk pernyataan 1 benar, tapi pernyataan 2 salah. Jawaban D itu untuk pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar. Jawaban E untuk pernyataan 1 salah, pernyataan 2 juga salah. Di sini aku punya cara cepatnya teman-teman, aku dapat dari waktu bimbingan belajar dulu di KO. Nah, jadi cara cepatnya adalah jawaban A itu teman-teman dihafalin aja, benar-benar berhubungan itu A. Benar-benar berhubungan itu A. Terus yang B, benar-benar tidak berhubungan itu B. Benar-benar tidak berhubungan itu B. Terus yang C adalah benar disalahkan itu C. Benar disalahkan curang C kan. Nah, terus yang jawaban D itu salah dibenarkan D. Salah dibenarkan dosa, jadinya D ya guys. Terus yang E itu salah-salah salah-salah error. Gimana? Gampang kan teman-teman? Jadi teman-teman gak usah bolak-balik soal gitu loh. Terus petunjuk yang ketiga adalah jawaban A untuk 1, 2, 3 benar. Jawaban B 1, 3 benar. Jawaban C 2, 4 benar. Jawaban D hanya 4 yang benar. Dan jawaban E itu semuanya benar. Jadi teman-teman di petunjuk ketiga ini nanti diberikan beberapa jawaban soal, yaitu ada 4 jawaban. Itu nanti teman-teman harus memilih itu yang benar itu di nomor berapa aja. Nah, teman-teman menggunakan petunjuk yang ketiga ini untuk menjawabnya. Tips yang keempat adalah perbanyak latihan soal. Kenapa teman-teman harus memperbanyak latihan soal? Karena soal UTUL itu tipenya tidak jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan ada soal tahun 2017 bahkan 2016 yang masuk ke dalam soal tahun 2018, soal UTUL tahun 2018. Jadi aku kayak, oh ini kan udah pernah aku kerjain, kok sama persis. Ya udah aku langsung centang jawaban yang sekiranya itu jawabannya. Kalau teman-teman nggak percaya, coba buktiin aja. Nanti bakal ada kok soal yang tipenya sama dan soalnya hampir mirip, bahkan ada yang sama persis. Soalnya aku dulu tuh belajarnya pakai soal UTUL juga dari tahun 2016 kalau nggak salah, bahkan 2015, 16, 17 itu aku kerjain semuanya di beberapa kode soal ya guys. Ini tuh ada kode-kodenya. 1 tahun tuh kayaknya ada, kalau nggak salah ada 10 sampai 15 kalau nggak salah ya. Tips yang kelima adalah selalu cek jawaban kalian. Teman-teman harus double check di lembar jawaban teman-teman. Jadi teman-teman kan biasanya kalau ngerjain soal cepet banget nih.
Nah, daripada gabut, teman-teman itu nge-cross check jawaban kalian apakah udah bener belum ngelingkarinya. Soalnya aku dulu itu ada kasus kayak aku tuh sebenarnya udah bener nih milih jawaban A. Di lembar soal udah aku pilih A. Misalnya gini, nyok kan kalau ngerjain kayak gini. Ini enggak. Nih, ada kayak tandanya kan. Nah, ini. Tapi di lembar jawabannya aku itu salah dalam melingkarinya. Kan itu benar-benar rugi waktu, terus rugi skor juga kan. Kita udah lama ngerjainnya, lama mikirnya, lama nyari jawabannya. Yang seharusnya teman-teman dapat skor plus 4, tapi ini malah jadi -1. Kan sayang banget ya. Itu bener-bener kayak sia-sia kan jadinya. Oke guys, itu adalah beberapa tips dari aku dalam mengerjakan soal utul UGM. Nah, dari tips tersebut aku pengen nih teman-teman kayak melumat habis, kayak menjawab sebagian besar soalnya dan jawabannya tepat ya. Itu karena semakin banyak dan semakin tepat jawaban kalian, itu akan memperbesar peluang kalian lolos untuk menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada angkatan 2020. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat share ke teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe channel ini dan like juga agar aku makin bersemangat dalam membuat konten-konten berikutnya. Terima kasih. Dadah.